Nah itulah permasalahan orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat. Di sini letak kekeliruan mereka. Kenapa itu? Ketika mereka meletakkan akal ini sejajar dengan nas, sejajar dengan Al-Quran, tahsin wa taqbih, di dalam menentukan sesuatu ini baik atau buruk. Ini mereka jadikan mutlak pada akal. Untuk menjadikan sesuatu ini laik atau ghairu laik, sesuatu ini layak bagi Allah atau tidak layak, itu mereka jadikan pada akal dan logika. Dan ini bukan ucapan saya. Ini ucapan salah seorang ulama Asy'ariyah yang bernama Al-Ja'bari, bukan, yang bernama di dalam Jawharut Tauhid. Dia mengatakan, wa kullu nassin awhama tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanzih. Bukan Al-Ja'bari. Al-Ja'bari ini ulama madhab Hambali dalam ilmu faraid. Lupa namanya, subhanallah. Di dalam bait syairnya dia mengatakan, dan setiap dalil dari Al-Quran atau hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, jangan langsung tetapkan seperti itu. Tapi harus ditimbang dengan akal dulu. Kalau seandainya maknanya seakan-akan menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka takwil maknanya. Contohnya misalnya, Allah mengabarkan tentang dirinya pada 7 tempat berada, beristiwa di atas arsy. Dulu nih kata mereka, beristiwa itu kan pada makhluk, pada seorang raja duduk di atas singgasana, itu namanya istawa. Itu sifat makhluk. Nah, berarti ayat ini kalau kita tetapkan bagi Allah, maka kita sudah serupakan Allah dengan makhluk. Berarti kita harus takwil maknanya. Apa takwilnya? Kita ganti istawa dengan istaula. Berada di atas diganti dengan menguasai. Pertanyaannya, emang manusia tidak menguasai? Menguasai juga enggak? Menguasai. Wa ma malakat aymanukum, kata Allah, dan apa yang kalian kuasai dari budak-budak. Wa ma malaktum mafatihahu, dan apa yang kalian kuasai dari kunci-kunci rumah. Tapi nanti kita bahas. Kata mereka, tapi kalau seandainya tidak bisa ditakwil, tidak bisa dipalingkan maknanya, maka katakan hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Kemudian di antara yang penting dari apa yang dinukilkan dari para salaf kita ketika kita ingin mengambil aqidah dari mereka adalah adanya as-sanad, jalur periwayatan yang menunjukkan bahwasanya kitab yang kita bahas ini benar-benar sah penisbatannya kepada penulis. Karena sebagian yang tidak ada sanad dan tidak ada dasarnya. Seperti sebagian orang menisbatkan kepada Imam Syafi'i ucapan bahwasanya innallaha la makan. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada tempat. Ucapan ini dinisbatkan dan dinukilkan bahwasanya itu ada ucapan Syafi'i rahimahullah. Ternyata setelah diperiksa, tidak ada satupun dari ucapan Syafi'i yang demikian. Sebaliknya, keyakinan dan juga madhab Syafi'i rahimahullah di dalam perkara ini seperti madhab gurunya, pendapat gurunya, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, ketika ditanya, ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Dinukil kisah ini di dalam Syiar A'lamin Nubala oleh Imam Al-Zahabi dalam biografi Imam Malik. Ketika datang seorang kepada Imam Malik bertanya, wahai Imam, Allah mengatakan Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Bagaimana beristiwanya? Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan, al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa di dalam Al-Quran dan di dalam lisanul Arab ma'lum, berada di atas sesuatu, ini namanya istawa. Nanti kita akan bahas insyaAllah. Wal kayfu majhul, dan menanyakan, menggambarkan seperti apa Allah beristiwa, perkara yang tidak pernah Allah sebutkan tentang dirinya dalam Al-Quran dan juga tidak pernah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya.
Dan Allah serta perbuatannya adalah perkara yang gaib bagi kita, yang tidak bisa dicerna oleh panca indera manusia, bahkan tidak bisa dicerna secara independen oleh akal manusia. Sehingga ketika Allah tidak kabarkan seperti apa Allah beristiwa, dan juga Rasulnya tidak pernah menjelaskan hal tersebut, maka kita hanya bisa menetapkan makna dan lafaz istawa, Allah berada di atas, dan kita tidak menambah lebih dari apa yang telah Allah sebutkan. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, was-su'alu anhu bid'ah, dan menanyakan seperti apa gambaran sifat Allah, baik itu sifat khalqiyah, sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah, maka ini adalah perkara yang tidak pernah dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini adalah perkara bid'ah yang sesat. Maka madhab Imam Syafi'i rahimahullah seperti gurunya dan seperti guru yang lain dari ashabul hadis. Sehingga Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab akidahnya beliau mengatakan laqitu akthar min 1080 ahli hadis. Dinukil Adz-Dzahabi rahimahullah dalam biografi Imam Al-Bukhari, ia mengatakan, kata Al-Bukhari, aku telah berjumpa dengan 1080 ahli hadis. Semuanya mengatakan sebagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah. Al-imanu yazidu wa yankusu, yazidu bil ta'ati wa naqsuhu bil ma'asiyah, dan seterusnya. Tidak ada satupun yang menyelisih hal ini di antara mereka semua. Tidak ada ahlul hadis yang menyelisih akidah ini. Penyelisihan terhadap akidah ini hanya datang dari kalangan Mu'tazilah yang mengadopsi pemahamannya dari Jahmiyah yang merupakan murid-murid dari Ja'ad ibni Dirham. Adapun ahli sunnah, ahlul hadis, yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan apa yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, mereka istiqamah di atas keyakinan sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka kita akan sebutkan di malam hari ini tentang sanad yang dinukilkan dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Sanadnya ini bersambung kepada Ali bin Abdullah Al-Hulwani rahimahullah. Ia mengatakan, kuntu bi Tarablus Al-Maghrib. Tarablus, pernah dengar? Tripoli, nah, itu ibu kota Libya. Tripoli itu Tarablus. Aku dahulu berada di Tarablus di Maghrib, Libya. Fadzakartu ana wa ashabun lana as-sunnah. Maka kami pun berbicara, saling ngobrol tentang sunnah, tentang akidah. Ila an dzakarna al-Muzani rahimahullah. Sampai akhirnya kami menyebutkan tokoh-tokohnya dan kami menyinggung nama Ismail bin Yahya al-Muzani. Qala ba'du ashabina. Sebagian dari yang ngobrol ini teman-teman kami, para penuntut ilmu, sebagian mengatakan balagani annahu kana yatakallamu fil Qur'an wa yaqifu 'indah. Aku pernah dengar selentingan. Nah, ini katanya dan katanya. Al-Muzani ini ia memiliki madhab al-waqfiyah tentang Al-Qur'an. Apa itu al-waqfiyah? Kita sudah sebutkan dinukil Imam Ahmad rahimahullah. Wa man qala bi anna al-Qur'an laysa makhluq. Bi anna al-Qur'an la adri hal huwa makhluq aw laysa bi makhluq. Siapa saja yang mengatakan dengan tidak menetapkan. Jadi dia mengatakan Al-Qur'an itu saya tidak katakan makhluk, tidak juga bukan makhluk. Nah, ini namanya al-waqfiyah. Tapi saya memilih diam dalam perkara ini. Kelihatannya bijak, tapi bodoh. Kenapa bodoh? Karena Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran, dan kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran, Allah sebutkan dalam surat An-Nur, innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ta'na. Hafal antum surat An-Nur berarti. Bisa disambung. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sikap seorang muslim, konsekuensi keimanannya terhadap Al-Quran, ketika Allah dan Rasulnya menyuruh mereka kepada sesuatu, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Maka ketika Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah.
Jika ada seorang dari negeri kafir harbi datang meminta jaminan suaka keamanan kepada wahai Muhammad karena urusan dagang atau selainnya, izinkan dia, berikan jaminan keamanan sampai dia mendengarkan kalamullah. Allah sebutkan tentang Al-Quran kalamullah, ucapan Allah. Dan al-kalam ma'ruf dalam bahasa Arab, kalam lafzun murakkabun mufid bil wada'. Arti kalam adalah lafaz yang dibuat yang memiliki arti. Dan itu kalamullah, ucapan Allah, dan apa yang menjadi perbuatan Allah bukan makhluk. Sebagaimana Allah bukan makhluk. Sifat Allah, perbuatan Allah bukan makhluk. Dipahami ini? Sifat Allah dan perbuatan Allah bukan makhluk. Allah menyebutkan tentang Al-Quran ini hatta yasma' kalam Allah, sampai dia mendengar ucapan Allah. Maka seyogianya seorang muslim ketika dia mendengarkan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, dia cukup mengatakan Al-Quran kalam Allah dan selesai. Tidak boleh dia sok bijaksana dan injak sini lalu mengatakan saya itu pertengahan, moderat. Iya. Moderat. Apa itu? Tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, tidak juga bukan makhluk. Di dalam Islam tidak ada kata-kata yang seperti ini, pertengahan. Yang ada hanya dua, Allah sebutkan dalam surat Yunus, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Dan tidak ada lagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kecuali kalau Anda bisa datangkan dalil yang menunjukkan bahwasanya tempat kembali manusia nanti selain surga dan neraka ada di tengah-tengahnya. Kalau Anda bisa datangkan dalil, barulah Anda silakan setiap pendapat berpendapat tengah-tengah. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada namanya ittiba'. Kita hanya diwajibkan untuk mengikuti. Gak boleh sok merasa seakan-akan akalnya ini bisa disetarakan dengan Al-Quran dan hadis. Na'udzubillah. Nah itulah permasalahan orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat. Di sini letak kekeliruan mereka. Kenapa itu? Ketika mereka meletakkan akal ini sejajar dengan nas, sejajar dengan Al-Quran, tahsin wa taqbih, di dalam menentukan sesuatu ini baik atau buruk. Ini mereka jadikan mutlak pada akal. Untuk menjadikan sesuatu ini laik atau ghairu laik, sesuatu ini layak bagi Allah atau tidak layak, itu mereka jadikan pada akal dan logika. Dan ini bukan ucapan saya. Ini ucapan salah seorang ulama Asy'ariyah yang bernama Al-Ja'bari, bukan, yang bernama di dalam Jawharut Tauhid. Dia mengatakan wa kullu nassin awhama tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanzih. Bukan Al-Ja'bari. Al-Ja'bari ini ulama mazhab Hambali dalam ilmu faraid. Lupa namanya, subhanallah. Di dalam bait syairnya dia mengatakan, dan setiap dalil dari Al-Quran atau hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, jangan langsung tetapkan seperti itu. Tapi harus ditimbang dengan akal dulu. Kalau seandainya maknanya seakan-akan menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka takwil maknanya. Contohnya misalnya, Allah mengabarkan tentang dirinya pada 7 tempat berada, beristiwa di atas arsy. Dulu nih kata mereka, beristiwa itu kan pada makhluk, pada seorang raja duduk di atas singgasana, itu namanya istawa. Itu sifat makhluk. Nah, berarti ayat ini kalau kita tetapkan bagi Allah, maka kita sudah serupakan Allah dengan makhluk. Berarti kita harus takwil maknanya. Apa takwilnya? Kita ganti istawa dengan istaula. Berada di atas diganti dengan menguasai. Pertanyaannya, emang manusia tidak menguasai? Menguasai juga enggak? Menguasai. Wa ma malakat aymanukum, kata Allah, dan apa yang kalian kuasai dari budak-budak. Wa ma malaktum mafatihahu, dan apa yang kalian kuasai dari kunci-kunci rumah. Tapi nanti kita bahas. Kata mereka, tapi kalau seandainya tidak bisa ditakwil, tidak bisa dipalingkan maknanya, maka katakan hanya Allah yang mengetahui hakikatnya.
hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Ini seakan-akan, oh iya ya, bijak juga ya, hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Tapi ternyata mengatakan makna Al-Quran hanya Allah yang tahu maknanya, ini paling batil dari ucapan ahlul bid'ah. Dari level ahlul bid'ah yang paling batil, paling buruk ucapannya, mereka mufawwidah yang mengatakan tidak ada yang mengetahui makna Al-Quran itu kecuali Allah. Kenapa demikian? Karena mereka ini benar-benar melalaikan firman Allah di dalam surat Yusuf. Ayat pertama, kedua, dan ketiga, bagian tengah sebelah kiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Anda tahu posisi-posisi ayatnya dan Anda tahu Allah berada di atas arsy. Posisi-posisinya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kalian memahaminya. Berarti adanya Al-Quran dengan lafaz-lafaz bahasa Arab supaya kita memahaminya. Mereka mengatakan nggak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Ini bukan berbicara tentang tafsir. Bedakan antara makna dan tafsir. Kalau tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah, itu ucapan rasikhuna fil ilm. Itu sah. Tapi kalau tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah, maka ini batil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya dipahami. Seakan-akan bijak. Mereka mengatakan bahwasanya kalau seandainya tidak, kalau kita palingkan maknanya, nanti akan berkontradiksi dengan akidah yang lain. Dalam akidah Asy'ariyah, maka kalau begitu kita katakan hanya Allah yang tahu maknanya. Ini semua didasarkan pada logika yang mengambil alih mana yang layak untuk Allah dan mana yang tidak layak. Bukan kembali kepada Allah itu sendiri yang menetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan Nabi SAW di dalam hadisnya. Ini kita akan bahas insya Allah. Kita lanjut. Ada sebagian dari para penuntut ilmu tadi mengatakan, katanya Al-Muzani itu seorang yang tawakuf. Dia nggak berani mengatakan Al-Quran itu makhluk, juga tidak berani mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. وذكر آخر أنه يقوله إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون. Sebagian lagi mengatakan, oh enggak, yang saya dengar Imam Muzani dia mengatakan Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran kalamullah. Sampai akhirnya ngumpul. Ketika ada dua pendapat, kami pun ingin meng-cross check langsung dari orangnya, tabayun. Iya. Karena masih hidup pada saat itu Imam Al-Muzani. Mereka pun menulis surat kepada Imam Al-Muzani rahimahullah, dan Al-Imam Al-Muzani membalas suratnya dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Ini balasan surat dari Al-Imam Al-Muzani. Jadi sanadnya bersambung kepada Al-Muzani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan kalian semua di atas ketakwaan kepadanya dan juga kami. Waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda, dan semoga Allah memberikan taufik bagi kita semua untuk selalu berjalan di atas hidayah. Amma ba'd. Fa innaka aslahaka Allah sa'altani an udiha laka min as-sunnati amran tusabbir nafsaka 'ala at-tamassuki bih wa tadra'u bihi 'anka shubha al-aqawil wa zukhruf al-abatil wa zayga muhdatsati ad-dhalin. Engkau menulis surat kepadaku meminta untuk menjelaskan kepadamu perkara sunnah. Jadi kata-kata sunnah itu sejak dulu bukan bid'ah. Katanya mereka, kalian kelompok kalian sunnah, kami wajib katanya. Kalian ngaji sunnah, kami ngaji wajib ya. Allahul Ustaz. Orang-orang kurang piknik ya. Kata Al-Muzani, engkau bertanya kepadaku tentang sunnah, perkara yang dengannya engkau akan menguatkan dirimu untuk semakin kokoh berjalan di atasnya. Karena seorang muslim ketika dia membaca bahwasanya akidah yang dia yakini saat ini itulah akidahnya para sahabat dan akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya semakin mantap. Akidahnya Imam Bukhari, akidahnya Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, akidahnya Al-Imam Ibn Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, imam-imam ma'ruf.
Tapi ketika mereka mencoba men-tracking akidahnya, loh kok sampainya kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Di atasnya Abul Hasan al-Asy'ari adanya Mu'tazilah. Mu'tazilah mengambilnya dari Jahmiyah. Jahmiyah sanadnya kepada Ja'ad ibni Dirham. Ja'ad ibni Dirham ini murid dari Talut ibni Ukhti Labid ibni al-A'sam. Dan dia ini adalah sepupu dari Labid ibn al-A'sam al-Yahudi, seorang Yahudi yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, sanadnya kembali kepada Yahudi. Akhirnya mereka untuk mencari pembenaran-pembenaran, untuk membenarkan akidahnya, kita tuh mayoritas. Wah. Kita tuh mayoritas katanya. Coba lihat di seluruh negeri-negeri kaum muslimin, mana yang paling banyak? Asy'ariyah atau bukan? Akhirnya mereka mencari validasi dengan seperti ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan jumlah yang banyak sebagai standar kebenaran. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti mayoritas manusia, mereka menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sehingga banyak dan sedikit bukanlah patokan indikator kebenaran. Tapi patokan dan indikator kebenaran itu adalah pada berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka mencoba takfir ulama. Mereka mencoba membawakan syubhatu Imam Nawawi. Yang kalian baca kitab-kitabnya. Di dalam masjid-masjid kalian ada Al-Arba'in Nawawiyah, Bulughul Maram, Riyadhus Salihin. Kalian baca fikihnya, Syarhul Muhadzab, Syarah Sahih Muslim, itu kalian baca. Kalian ambil syarahnya tapi buang akidahnya. Ini gimana nih? Katanya ambil baiknya buang buruknya. Tuh, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Syarah terbaik Sahihul Bukhari judulnya Fathul Bari, itu ditulis oleh Ibnu Hajar. Akidahnya Asy'ari. Kitabnya Bulughul Maram kalian jadikan sebagai rujukan dalam fikih ringkas. Tuh, Asy'ari. Gimana kita jawab? Oke, kita jawab. An-Nawawi mensyarah Sahih Muslim, Imam Muslim akidahnya apa? Salafi. Imam Nawawi hanya mensyarah Sahih Muslim. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Imam Muslim atau Imam Nawawi? Imam Muslim. Ibnu Hajar Asy'ari mensyarah Sahihul Bukhari. Al-Bukhari akidahnya apa? Salafi. Jadi mereka mencoba mencari pembenaran Al-Qurtubi dan seterusnya. Di share itu syubhat yang tersebar. Tapi alhamdulillah seorang yang duduk di majelis benar-benar menjadikan belajarnya ini belajar pada usul, belajar pada fondasi-fondasi akidah. Dia nggak akan ragu dengan syubhat yang lebih rentan daripada perkara yang mungkin seorang ngunyah kerupuk. Itu lebih susah daripada membantah syubhat seperti itu. Udah. Karena mereka memakai Imam Nawawi. Imam Nawawi itu berkhidmat untuk menjelaskan Sahih Muslim. Lah Imam Muslimnya, Muslim Ibn Hajjaj An-Nisaburi, Salafi. Peristiwa, tapi nantilah kita bahas. Nanti nggak selesai kitabnya. Jadi seorang ketika dia menyadari bahwasanya akidah yang sedang ia yakini dan pegang, itulah akidahnya para sahabat. Yang mereka belajar langsung dari sahabat Nabi, dari Nabi SAW, dengan seperti itu dia akan semakin kuat dan sabar. Sebanyak apapun syubhat yang tersebar, wah, coba lihat ulama-ulama tuh banyaknya Asy'ari, mayoritas manusia sekarang tuh banyaknya Asy'ari. Bukan itu menjadi patokan kebenaran, tapi sejauh mana mereka berjalan di atas sunnah. Dan ini mengatakan bukan saya, Nabi SAW dalam Sunan Abu Dawud, ia mengatakan ketika ditanya mal jamaah, siapakah jamaah, satu dari 73 kelompok yang Allah selamatkan dari umat ini, kata Nabi SAW, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Satu-satunya yang Allah selamatkan dari umat ini, dari 73 golongan, mereka yang berjalan di atas sunnahku dan juga para sahabatku. Nah, kemudian kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.